Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik, Nur Iswan Channel, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa waktu lalu Litbang Kompas mengeluarkan hasil surveinya, ya, atau jajak pendapat terkait dengan partai politik pilihan masyarakat apabila dilaksanakan pemilu hari ini. Ternyata hasilnya itu PDIP tetap berada di tangga teratas atau menjuarai hasil survei ini. Angkanya juga cukup lumayan, yaitu sekitar 22%. Nah, kemudian disusul oleh Gerindra, kemudian Partai Golkar, dan selanjutnya itu ditempati oleh Partai Demokrat. Setelah Partai Demokrat itu Partai Nasdem. Nah, 5 besar ini kemudian dipotret oleh Litbang Kompas, dan kita ingin melihat sebenarnya PDIP ini betapa kuatnya di banyak dan di hampir semua survei. Memang PDIP ini tetap menjuarai. Nah, bisa disimpulkan bahwa beberapa waktu dan selama ini tuh dibangun narasi bahwa apabila PDIP ingin menjuarai pemilu 2024 mendatang, maka capres yang dicalonkan itu adalah harus Ganjar Pranowo, gitu, bukan Puan Maharani. Narasi lagi kalau didetailkan atau dilanjutkan, artinya kalau PDIP mau menang, capreskan Ganjar. Dengan kata lain, kalau PDIP mencapreskan atau mencawapreskan Puan Maharani, maka PDIP tidak akan menjuarai pemilu mendatang. Nah, survei ini sepertinya membantah sinyalemen itu. Siapapun yang dicalonkan oleh PDIP pada pemilu serentak mendatang, maka PDIP tetap teratas. Mau mencalonkan Ganjar atau tidak mencalonkan Ganjar, PDIP tetap juara. Mau mencalonkan Puan Maharani atau tidak mencalonkan Puan Maharani, tetap juara gitu. Tetapi dari sisi kepentingan PDIP dan regenerasi kepemimpinan di PDIP sendiri, yang selama ini banyak pihak menduga dan meyakini bahwa regenerasi kepemimpinan PDIP pasca Ibu Megawati Soekarno Putri adalah Mbak Puan Maharani. Jadi survei ini jelas-jelas menurut analisa saya itu membantah keras bahwa kalau tidak mencalonkan Ganjar itu bahwa PDIP akan anjlok lah suaranya. Ini enggak gitu, karena surveinya juga tidak dihubung-hubungkan dengan capres atau cawapres gitu. Jadi angkanya PDIP itu adalah 22%. 22,9% tepatnya. Menurut Kompas itu angka ini, jadi survei ini dilakukan di bulan Januari ini, angka ini meningkat 1,8% ketimbang survei yang sama yang dilakukan oleh Litbang Kompas di bulan Oktober 2022. Kemudian di 2022 itu artinya PDIP itu 21,1%. Nah, sementara Partai Gerindra menyusul di posisi kedua, itu elektabilitasnya itu 14,3%, menurun 1,9% dibandingkan Oktober 2022 yang
persentasenya itu adalah 16,2%. Jadi tegasnya dari 16,2% di bulan Oktober 2022 menjadi 14,3% di bulan Januari ini. Kemudian peringkat ketiga ya itu Partai Golkar. Ini partai dengan mesin, salah satu partai yang memiliki mesin politik yang kuat dan kader-kader yang militan di dapilnya masing-masing. Elektabilitasnya itu di bulan Januari ini 9%. Naik 1,9% dibandingkan survei sebelumnya di bulan Oktober itu hanya 7,9%. Kemudian di peringkat keempat itu adalah Partai Demokrat ya, yang memperoleh 8,7% di survei Januari, turun 5,3% dari 14% pada survei sebelumnya di bulan Oktober. Nah, yang menarik adalah Partai Nasdem nih. Partai Nasdem di urutan kelima dengan raihan elektoral senilai 7,3%. Angka ini melesat dari tadinya 4,3%, artinya naik 3%. Selanjutnya yang ke-6 PKB 6,1%, PKS 4,8%, Perindo 4,1%, P3 2,3%, PAN 1,6%. Nah, kembali ke PDIP, orang kadang-kadang ya bingung, mungkin ada yang bingung kenapa PDIP ini kokoh ya. Bahkan mungkin kalau dia juara lagi di pemilu 2024 mendatang berarti hat-trick tuh. Gitu, menang ketiga kalinya 2014, 2019 dan 2024. Tapi ya kenapa kuat? Mungkin salah satunya karena dia punya petugas partai itu, punya presiden tuh. Gitu. Jadi pasti karena Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, kemudian juga ada Bu Megawati, ada Mbak Puan, dan banyak tokoh yang lain, sehingga militansi dan kekuatan partai ini terbangun dengan sangat solid. Apalagi kader-kader PDIP memang terkenal ya militan gitu. Nah, selain itu mungkin ada juga dampak bahwa masyarakat juga mungkin ya merasa puas dengan pemerintahan Jokowi yang berimbas kepada simpati PDI Perjuangan dari masyarakat. Jadi sekali lagi narasi bahwa seolah-olah PDIP harus bertumpu pada Ganjar untuk memenangkan pemilu, itu menurut saya adalah narasi dari para pendukung Ganjar agar direkomendasikan oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi ya ungkapan bahwa PDIP harus realistis karena yang punya elektabilitas tinggi adalah Ganjar, Mbak Puan itu adalah elektabilitasnya jauh lebih rendah daripada Ganjar. Jadi sekali lagi Bu Megawati akan realistis pada akhirnya, ya realistis yang dimaksudnya itu sama dengan memilih Ganjar sebagai capresnya gitu. Nah, narasi-narasi ini udah dibangun sedemikian lama, tetapi ya orang lupa bahwa kekuatan partai ini itu adalah kepada ideologi dan soliditas kader-kadernya yang selalu dikatakan Bu Megawati itu ya gotong royong. Istilah Mbak Puan itu ya tidak boleh ada bintang yang bersinar sendirian di PDIP Perjuangan itu. Jadi semua itu adalah kerja seluruh kader PDIP. Nah, karena bangunan seperti ini yang dilakukan oleh PDIP, tak heran akhirnya ya survei-survei
berbagai lembaga ini tetap hasilnya itu diperoleh bahwa PDI Perjuangan itu ya salah satu partai yang potensial untuk menjuarai pemilu mendatang. Demikian kawan baik, survei Litbang Kompas yang membuktikan bahwa PDIP tetap akan juara tanpa harus mencapreskan Ganjar Pranowo. Karena itu opsi PDIP mencalonkan Puan Maharani masih amat sangat terbuka, dan kalaupun PDIP mencalonkan Puan Maharani, saya sendiri memprediksi bahwa PDIP ya tetap akan potensial untuk menjuarai pemilu 2024 mendatang. Demikian, kawan baik. Terima kasih.